Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Agus PK. Pada kesempatan video kali ini saya akan mereview tentang ruangan isolasi COVID-19 ya, di salah satu rumah sakit di Ponorogo. Jadi rumah sakit yang akan ruang isolasi yang akan kita review ini itu nantinya yang VIP ya, karena dengan keterbatasan akses ya, dan saat ini saya berada di lantai 3, tepatnya di ruang isolasi yang VIP. Kenapa kali ini saya memilih VIP? Karena berhubung saat ini sedang kosong ya, karena keterbatasan oksigen, jadi kita akan review yang bagian VIP saja, yang kelas atas ya. Biasanya ini kalau di rumah sakit sini itu yang pakai biasanya para karyawan yang positif, karyawan ya, staf ya, direktur ya, perawat gitulah. Dan saya akan menunjukkan ruangan-ruangannya aja ya. Jadi untuk melihat pasien secara langsung mungkin tidak bisa, tapi kita bisa melihat itu di bagian CCTV. Jadi seperti apa sih keadaan mereka di isolasi itu, kita lihat melalui CCTV. Oke, kita lanjut. Oleh pemirsa, jadi saat ini saya sedang berada di ruang kontrol seperti ini. Ini CCTV-nya, ruangannya kecil ini ya, tapi cukup lah berarti ini untuk istirahat karyawan ataupun petugas isolasi yang dekat ya. Jadi ini di depan kita ini merupakan ruang isolasi ya. Kamar-kamar, ini ada kamar, dan ini yang ada pesertanya ini, peserta yang ada pasiennya ini sebenarnya ini lantai bawah, ini lantai 1 sebenarnya, karena mungkin di sana keterbatasan media ya, jadi ditaruh di sini karena masih satu server juga lah hitungannya. Jadi yang bagian VIP yang lantai 3 itu cuma ini lorongnya, ini koridor ya, ini kamarnya 1, 2, 3, 4, 5 aja. Yang 2 ini bawah, ini bagian lantai 1. Jadi kosong semua ya. Ini kenapa tidak berwarna seperti ini? Ini di dalamnya ini sebenarnya lampunya dimatiin ini. Jadi ini gelap. Cuma kalau melalui CCTV bisa terlihat seperti ini ya. Dan ini kita lihat pasien di lantai 1. Seperti inilah keadaannya. Ini tepatnya kalau yang kayak gini nih, ini kemungkinan ini di transit ya, ini di ICU, ini di ICU. Jadi ini banyak, ini sebenarnya tidak cuma 2 sini. Ini pintunya, ini pintu. Jadi di sebelah sininya lagi itu masih ada beberapa kamar lagi, bed maksudnya, tempat kayak gini. Kita lihat keadaannya, dia sangat begitulah kritis ya ini yang di ICU. Dan kita lihat ini oksigennya, tabung oksigen kayak ini. Dan yang terjadi saat ini keadaannya itu kalau di Ponorogo sendiri ya, itu oksigen itu sedang langka ya teman-teman. Jadi sulit sekali untuk mendapatkan oksigen. Nah mungkin kalau di daerah lain mungkin dengan adanya kasus COVID-19 yang tinggi ini juga mungkin juga sama ya, apa itu namanya, langka juga. Dan jadi seperti ini di atas ini kosong ya, masih kosong. Namun ada juga seperti tabung kayak ini disediakan kalau sewaktu-waktu urgent darurat itu ada pasien masuk yang membutuhkan oksigen, jadi dimasukkan ke sini. Dan sebenarnya untuk memvideokan hal ini itu dilarang ya. Kita tidak mempunyai akses untuk memvideo ataupun mendokumentasikan keadaan pasien ataupun ruangan isolasi tanpa adanya izin resmi ataupun diperbolehkan seperti itu ya. Jadi kali ini saya juga agak diam-diam ya teman-teman ya. Jadi ketika saya melewati berbagai ruangan, nantinya mungkin gambarnya mungkin tidak terlalu lengkap ya, dan keterangannya pun mungkin tidak bisa saya jelaskan secara rinci karena kita mempunyai keterbatasan akses. Dan kalau teman-teman tahu ini
Ini bergerak, ini saya ini sebenarnya. Ini saya. Jadi kita itu dipantau 24 jam non-stop lewat CCTV. Kalau CCTV-nya di ruang ini. Jadi kalau pintu ini dibuka, kita kelihatan dia sedang mau video. Oke, kita mulai review kamar satu persatu ya. Semoga tidak apa-apa. Maaf, kamera saya turunkan ya. Kita lihat ini. Langsung saja kita cari ke kamar mandi aja ya, biar tidak terlalu menampak oleh kamera CCTV. Jadi kamar mandi seperti ini keadaan kosong, pasti sudah dibersihkan sama cleaning service ya. Ya, televisi ini di lantai 3, jadi kelihatan deh, kita bisa lihat luar tuh kayak gini. Itu di sana itu pembangunan gedung baru. Jadi ini malam itu ramai sekali di luar tuh. Jadi untuk kelengkapan kayak gini, bed yang belum dikasih spring bed ya ini, jadi masih kosongan. Ini sudah disterilkan semua, disemprot pakai desinfektan untuk mencegah virus ya. Jadi dikosongkan semua, dibersihkan semua ya. Kita mundur ke ruangan lain. Oke, kita matikan. Jadi meskipun lampu mati ini, CCTV tetap bisa memantau kita. Ini koridornya ini. Kita masuk ke ruang sebelah. Wow, gelap. Kita center ini. Horor sekali teman-teman ya. Buka. Jadi sekilas kayak gini ya ruangnya. Oksigen. Itu ada televisi, ada lemari juga sini ya. Sampah. Dan di setiap ruang ada kayak gini juga, cuma handle-nya itu patah, biasa ditaruh di sini. Jadi ini konsepnya bukan terlalu membahas pasien isolasi lagi ya, jadi mohon maaf. Jadi ini kita membahas ruangannya aja, tapi nggak apa-apa lah, untuk sekedar pengetahuan biar tahu lah ruangan VIP di rumah sakit itu seperti apa. Kalau di Ponorogo sendiri ya standarnya seperti ini. Mungkin beda lagi kalau di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Makassar, seperti itu mungkin lebih mewah lagi ya kalau VIP. Ini bahkan ada yang sebagian termasuk VVIP, nanti kita lihat ya. Kita lihat pembangunan gedung baru tuh, sangat ramai. Jadi ini ada tuh di atas kayak gitu. Itu diperkirakan itu nanti ada tempat parkiran bawah tanah ya, basement. Sama gedung barunya yang bagian atas itu saya nggak tahu tepatnya untuk apa, tapi yang jelas itu gedung besar juga, mungkin menampung pasien juga nantinya. Jadi seperti ini oksigennya tadi. Ini udah siap pakai. Jadi kalau pasien membutuhkan oksigen, tinggal ini selang oksigennya ke hidungnya ya. Atau lewat sini sebenarnya juga bisa, cuman nggak tahu berfungsi atau tidaknya. Oke, kita keluar. Dan tidak lupa di setiap ruangan itu ada Al-Quran untuk mengaji pasien, meskipun sebenarnya dikasih juga buku doa-doa. Kita keluar, kita masuk sini, kurang lebih sama ini sebenarnya, gelap. Begini jadi horor.
seperti ini. Jelas saja teman-teman, hampir sama. Oke, yang VVIP kayak gini nih. Jadi ini ruangan VVIP sebenarnya ini. Ya kalau untuk fasilitas sama aja, cuma besarnya aja kayak tambah kayak gini nih. Ini AC bisa lebih dari satu kalau VVIP. Terus almari kayak gini nih banyak nih. Coba kalau seandainya ini untuk apa, untuk hari-hari normal, bukan pandemik, bukan untuk pasien isolasi, ini ada isinya semua. Jadi ada peralatan dapur seperti gas, lalu ada kulkas, lalu televisi. Jadi untuk kalau hari-hari biasa ada peralatan buat apa, mungkin bahkan sampai pengering pakaian pun ada kalau biasa. Cuman ini lantaran untuk pasien isolasi, jadi pasien itu tidak mungkin untuk melakukan hal itu kan, entah itu keluarganya pun juga tidak akan sempat. Ini ruangannya kayak gini. Jadi ini karena untuk isolasi ini dibagi menjadi 3 bed ya, 3 pasien kayak gini. Jadi kalau ini fungsinya sama aja. Biasanya kalau untuk karyawan staf rumah sakit itu yang satu keluarga kena. Kemarin contohnya di direktur rumah sakit sama istrinya itu kena. Jadi kayak gini ya, ditaruh di satu ruangan gitu. Dan untuk ruangan kamar mandi VVIP hampir sama aja sih. Keluar aja kita. Ini itu pintu itu sebenarnya bisa dibuka, cuma terhalang ini. Itu bagian luar. Dikunci juga. Untuk peralatan lain sama aja sih. Oke, kita tutup lagi. Next kita lihat ke kamar VVIP yang satunya lagi. Jadi yang ini nih agak istimewa menurutku. Oke. Ini yang ini cuma 2 bed karena agak kecil sih ruangannya ini. Ini hampir sama aja. AC ada 2, TV, tempat kayak tadi. Bisa juga lihat yang tadi. Kita lihat lagi. Tuh pembangunan tadi. Jadi dekat jalan raya ini. Sebelah sana jalan raya. Itu gedung utama. Tuh kelihatan lah mana rumah sakitnya jadi RS Aisyah Ponorogo. Meskipun ya sebenarnya kalau dokumentasi kayak gini tidak resmi itu tidak boleh disebut ya, itu sensor itu. Kita lihat kamar mandi. Ini udah agak lama nih nggak ada pasien yang masuk sini. Ini karena keterbatasan stok oksigen itu bisa jadi. Ini bagian luar. Nah jadi spesial yang untuk satu kamar ini tuh kita bisa lihat sini nih. Nah ada ini smoking area ini sebenarnya kayak gini, cuma kursi sama meja. Ini untuk ruangan bersantai dan paling santai di sini. Tuh kita lihat, ini kita di lantai 3, itu jalan raya. Itu ke bawah. Jadi di sana ini karena tempatnya itu agak strategis juga sih, meskipun di jalan kecil kayak gitu, jalan Dr. Sutomo itu segitu doang. Kalau di sana itu arah timur ya, itu yang tinggi itu sana, itu lampu banyak itu rumah sakit Darmayu namanya. Kalau ini yang tinggi nih, ini proyek tadi ya, alat proyek tadi. Terus itu di sana ada PMI, gedung PMI Kabupaten Ponorogo, itu markasnya di situ. Kayak gini. Ini namanya kalau di sini areanya itu sofa sebenarnya. Sofa ini kalau untuk pasien, ruangan pasien itu yang termasuk paling mewah ya, karena ini VIP dan VVIP.
Adapun yang lain itu di lantai 2, tapi saat ini lantai 2 itu tidak dipakai untuk isolasi, jadi untuk pasien biasa aja, pasien penyakit lain selain COVID-19 ya, termasuk seperti ICU umum ya, ICU umum, terus anak, untuk anak dan balita, untuk ibu melahirkan seperti itu di lantai 2. Nggak kalah mewahnya juga dengan lantai 3 ini, tapi lantai 3 ini setengah dari lantai 3 ini dipakai untuk ruangan isolasi yang kebetulan pada saat saya membuat video malam hari ini itu kosong semua ya teman-teman, ruang isolasi bagian atas. Jadi kalau yang bawah itu tetap full, tapi untuk kita dokumentasi bawah itu sangat sulit ya, termasuk keadaan kamera ataupun HP yang saat ini saya pakai itu keadaannya nggak boleh seperti saat ini. Jadi saat ini saya mau video bisa agak jelas gini karena tidak tidak dikasih pelindung plastik ya, itu untuk mencegah penyebaran virus sebenarnya juga. Kalau di lantai 1 itu wajib HP kita itu nggak boleh telanjang, nggak boleh nantinya untuk kontak dengan tangan itu harus dilindungi dengan alat lain, jadi diplastikin seperti itu, nanti setelah keluar itu disemprotin seperti itu, jadi biar steril. Ini karena saya diam-diam atau nyolong-nyolong, jadi kayak gini biar untuk mendapatkan hasil video yang lebih maksimal ya. Oke, kita matikan, lanjut kita masuk lagi. Ini karena di sana itu ada CCTV di pojok sana itu. Jadi kamera kita sembunyikan dulu ya, kita skip aja di videonya. Oke, sudah kita tutup. Selain itu untuk alat-alatnya saya juga sering melihat tapi tidak tahu nama dan fungsi jelasnya ya. Kalau ini sih oksigen konsentrator, ini fungsinya memproduksi juga, ini alat terbaru juga. Sebelumnya oksigen itu cuma supply aja, sekarang bisa konsentrat ataupun produksi. Dan untuk peralatan seperti ini juga wajib ada. Ini ruangan ini sebenarnya saya kurang tahu juga, ini kalau sebelumnya ini untuk ruangan istirahat ya sebenarnya untuk para staff. Selain itu juga digunakan sebagai kantor juga ini. Jadi kayak gini nih alat-alatnya. Kita review yang kemana-mana ini kita. Ini dispenser udah nggak terawat, ini udah lama jadi kayak gini kosong. Ini sebenarnya juga ada di tempat pasien kalau untuk hari-hari biasa ya, kalau tidak pas pandemi seperti ini. Apa aja jadi nanti teman-teman seandainya di komentar nanti pengen tanya-tanya itu bisa ya, jadi biar untuk menghidupkan channel saya juga sebenarnya meskipun masih sangat awam, jadi siapa tahu kan teman-teman butuh pengetahuan gitu, pencerahan terkait dengan rumah sakit, itu bisa tanya-tanya, jadi biar ada gambaran ataupun sekedar iseng-iseng tapi ada gambaran pengalaman ataupun pencerahan seperti itu ya. Ini juga sebenarnya sama ruangannya tadi, itu sudah jalan, cuma ada pembatas kaca. Oke, mungkin kurang lebihnya ini semua bagian sudah kita jelajahi ya, cuma bagian kurang lebihnya aja. Kalau kamar kita lihat satu persatu itu kemungkinan aja kurang lebih sebagian besar itu sama aja. Matikan. Oke teman-teman, untuk review kali ini cukup sekian aja ya. Kurang lebihnya dalam video ini saya mohon maaf. Sekian, jangan lupa like, comment, dan share juga. Kita masuk dulu.
Ini sebenarnya ketahuan kamera. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.